Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materinya terkait tentang akuntansi pajak investasi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, sebelum kita mulai masuk ke pembahasan terkait investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang, kita kan perlu terlebih dahulu tahu apa itu investasi, kenapa kita melakukan investasi, apa sih bedanya investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang, lalu posisi akuntansi pajak terhadap investasi jangka pendek dan jangka panjang itu bagaimana? Sama nggak nanti posisinya ketika kita bahas akuntansi pajak untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan akuntansi investasi jangka panjang yang dipandang dari sisi konvensional. Nah kan kalau dari sisi konvensional kita ada aturannya, biasanya kita menggunakan PSAK. Itu ada PSAK 60 untuk investasi jangka panjang. Nah, lalu kalau di pajak kita kan aturannya beda lagi. Di pajak kita juga menggunakan aturan perpajakan juga dan juga menggunakan aturan konvensional juga. Jadi tidak semua aturan yang kita gunakan pure atau murni berdasarkan aturan pajak, namun kan untuk aturan pajak itu disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu investasi, kenapa sih investasi itu dilakukan, apa saja jenis investasi. Kalau untuk investasi secara singkatnya, untuk lebih gampang, kalau investasi jangka pendek itu investasi yang dilakukan jangka waktunya, kita lihat dari jangka waktu itu kurang dari 12 tahun untuk yang jangka pendek. Sementara kalau untuk yang investasi jangka panjang, waktunya itu lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Jangka waktunya panjang untuk bisa dilakukan. Dan biasanya investasi ini berbentuk dengan aset-aset yang berbentuk dengan aset keuangan. Barulah itu bisa kita katakan dia sebagai investasi. Nah, tujuannya kita melakukan investasi biasanya untuk menambah pendapatan atau peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi. Jadi kalau misalkan perusahaan melakukan investasi, misalnya investasinya itu 54 bulan atau 48 bulan, artinya tujuannya ya salah satunya untuk menambah pendapatan atau juga bisa untuk meningkatkan pemanfaat ekonomi dari suatu perusahaan selama jangka waktu periode akuntansi. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang akuntansi pajak terkait tentang investasi jangka pendek. Di layar yang di tampilan yang bisa saudara lihat, nah ini ada akuntansi pajak investasi terkait dengan jangka pendek. Yang dimaksud dengan investasi di sini adalah investasi jangka pendek ini sangat berkaitan dengan dana kas yang menganggur atau idle cash atau dana yang tidak dipakai. Yang idle cash ini maksudnya adalah kelebihan kas yang tidak diperlukan dalam jangka waktu dekat. Jadi kita atau perusahaan tidak menggunakan atau tidak akan menggunakan dana kas tersebut dalam waktu dekat, sehingga perusahaan memilih menginvestasikan dana tersebut. Umumnya untuk kelebihan dana tersebut atau idle cash tersebut atau dana kas menganggur tersebut digunakan dengan cara membeli atau menanamkan ke dalam surat-surat berharga atau melakukan investasi. Bisa itu investasinya jangka pendek atau investasinya jangka panjang. Umumnya untuk investasi yang dapat dijual, investasi jangka pendek. Bisa itu berbentuk ada surat berharga yang dapat segera dijual, investasi yang surat-surat efek yang bisa memenuhi persyaratan yang umum, yang liquid dan dapat menghasilkan. Intinya kalau di investasi jangka pendek itu dapat segera dijual. Jangka waktu investasinya itu kurang dari 12 tahun. Kurang dari 12 bulan. Kalau 12 tahun itu sudah masuk ke dalam kategori investasi jangka panjang. Yang membedakan antara investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang itulah dalam jangka waktunya. Kalau jangka waktunya untuk yang jangka pendek itu kurang dari 12 bulan. Berartinya itu 1 sampai 12 bulan. 12 bulan itu adalah paling mentok dikatakan dia sebagai investasi jangka pendek. Kalau investasinya itu sudah
13 bulan, 14 bulan, atau misalkan 24 bulan, nah itu sudah masuk ke dalam kategori investasi jangka panjang. Dan kedua, persyaratan yang kedua, untuk melakukan investasi jangka pendek, itu harus memenuhi persyaratan yang aman dan juga liquid, serta menghasilkan. Liquid di sini maksudnya itu adalah ya gampang dicairkan. Yang namanya investasi jangka pendek ya, masa jangka waktunya itu kan kurang dari 12 bulan. Jadi gampang dicairkan ketika kita membutuhkan dana, yang kita investasikan tersebut gampang untuk segera dicairkan. Atau liquid. Kalau liquid kan seperti itu. Maksud dari liquid adalah yang aset yang paling gampang untuk dicairkan. Sehingga menurut prinsip akuntansi Indonesia, ada 3 syarat yang harus kita penuhi jika suatu surat berharga itu dapat digolongkan sebagai investasi. Atau bisa dikatakan agar kita bisa melakukan investasi jangka pendek, ada perlu persyaratan yang harus kita penuhi untuk kita bisa melakukan investasi terhadap surat berharga. Yang pertama, mempunyai pasaran yang dapat diperjualbelikan dengan segera. Jadi, poin pentingnya di sini adalah dapat diperjualbelikan dengan segera. Nah, di sini coba saya itu aja ya. Saya stabilo. Nah, dapat diperjualbelikan segera itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, dimaksud untuk dijual dalam jangka waktu yang dekat. Nah, ini juga kata kunci yang kedua. Jadi, dibeli, dimiliki, dan akan dijual kembali dalam jangka waktu yang dekat, bukan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang ketiga, syarat ketiga adalah juga tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain. Nah, ini juga kuncinya. Dimaksudkan untuk tidak menguasai perusahaan lain. Nah, inilah persyaratan yang dapat kita jadikan tujuan utama atau pedoman kalau ingin melakukan investasi jangka pendek. Yang pertama, dia mempunyai nilai pasaran yang dapat diperjualbelikan dengan segera. Yang kedua, dimaksud dijual dalam jangka waktu yang dekat, jadi tidak disimpan terlalu lama. Yang ketiga juga tidak digunakan untuk menguasai perusahaan lain. Nah, selain itu yang persyaratannya juga diatur. Perpajakan juga mengatur persyaratan seperti ini untuk mengklasifikasikan akuntansi pajak yang dianggap sebagai investasi jangka pendek. Kalau berdasarkan pajak, nilai investasi jangka pendek itu dicatat berdasarkan nilai perolehan. Apa itu harga perolehan? Ya nilai yang kita terima atau nilai yang kita bayarkan sampai harta tersebut atau aset tersebut benar sampai menjadi milik kita atau berada di tangan kita. Harga perolehan misalkan membeli tanah, membeli sebuah lahan kosong, lahan tersebut yang penuh semak-semak, kita beli tanah, harga tanahnya itu 100 juta, lalu ada biaya balik nama, lalu ada biaya pembebasan lahan dan lain-lain, lalu kita membelinya pakai orang ketiga, pembayaran orang ketiga, segala macam, total kita mengeluarkan dana untuk membeli tanah yang harganya tadi 100 juta, sampai tanah tersebut bersih, sampai biaya balik nama, sampai tanah tersebut benar-benar bisa kita gunakan, dan memang menjadi hak milik kita, itu mengeluarkan dana 130 juta. Nah, 130 juta itulah yang kita anggap sebagai harga perolehan. Jadi untuk investasi jangka pendek juga seperti itu. Nilai investasi jangka pendek itu dicatat berdasarkan harga perolehan. Misalkan ingin melakukan investasi jangka pendek terhadap surat berharga misalnya. Ya berarti seluruh biaya yang kita keluarkan sampai surat berharga tersebut sampai di tangan kita atau memang bisa kita investasikan ya. Cuma seperti itu ya, sampai berapa biaya yang kita keluarkan. Termasuk di dalamnya juga ada ongkos pembelian, ada jasa perantara dan biaya lain-lainnya. Pokoknya sampai aset tersebut atau investasi tersebut sepenuhnya menjadi milik kita. Untuk bahasa lebih simpelnya. Nah, ini ada contoh soalnya. Nah, suatu perusahaan membeli obligasi di Jasa Marga seharga 10 juta dengan tingkat suku bunganya 15% per tahun, lalu ada jasa perantara 100.000. Bagi perusahaan mencatat sebagai pengeluarannya adalah sebagai berikut. Adalah obligasinya 10 juta, ada jasa perantaranya 100.000 dan sehingga nilai investasinya dicatat adalah 10 juta 100. Kenapa kita catatnya ya? Karena inilah yang harga
perolehan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kita catat tadi sebagai harga perolehan. Ingat, sebagai harga perolehan. Nah, harga perolehan inilah yang 110 inilah yang kita sebut dengan harga perolehan. Biaya obligasinya dan juga ada biaya perantara. Jadi kita mengeluarkan uang 10.100.000. Nah, selanjutnya. Nah, untuk yang ini bisa saudara baca sendiri aja ya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kalau saya bacakan ini akan memakan waktu yang lama. Nah, ini bisa bagian ini. Nanti bisa saudara baca sendiri saja pada filenya, kan filenya juga sudah diupload ke e-learning. Nah, selanjutnya ini adalah nilai investasi di neraca. Nilai investasi di neraca itu ada surat berharga dalam valuta asing. Valuta asing misal surat berharga valuta asing berarti surat-surat berharga asing. Valuta asing nilai asing lah dengan nilai mata uang asing. Sesuai dengan peraturan perpajakan harus dijabarkan atau harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah. Penjabarannya dilakukan berdasarkan kurs tanggal neraca. Nah, ini ingat kembali ya, di materi sebelumnya itu juga sudah dibahas. Untuk transaksi mata uang asing itu kita harus konversi terlebih dahulu ke mata uang rupiah. Tidak bisa kalau apalagi di perpajakan itu tidak bisa kita catat hitungnya berdasarkan mata uang asing. Semuanya harus dikonversi ke mata uang rupiah terlebih dahulu. Penjabarannya untuk pengkonversiannya ketika kita melakukan konversi itu kita harus gunakan kurs pada tanggal neraca atau pada kurs yang ditetapkan pada saat itu. Berapa sih kurs yang ditetapkan pada saat itu tanggal neraca? Misalnya kita beli ada surat berharganya tertanggalnya itu investasi yang ini masih investasi jangka pendek ya. Tertanggal 6 Agustus tahun 2020. Nah, sekarang itu kan tanggal 2 April 2021 itu kan berarti kan masih masuk dalam jangka pendek. Transaksinya nilai mata uang berdasarkan mata uang asingnya kita ambil dolar saja, itu kan kita pakai dolar, anggaplah 100.000 dolar. Nah, berarti pada misalkan ketika kita ingin menghitung nilainya, menghitung nilai perpajakannya per tanggal 2 April 2021 ya, kita harus konversi terlebih dahulu nilai yang tadi yang 100 dolar, 100.000 dolar itu ya kita konversi ke nilai rupiah. Berapa nilainya pada saat kita melakukan konversi? Bukan berdasarkan tanggal ketika kita beli, tapi berdasarkan pada tanggal neraca mau kita hitung. Atau misalkan mau hitung kemarin deh tanggal 31 Maret kemarin mau dihitung per tanggal 31 Maret ya. Hitunglah berapa sih nilai kurs atau kurs konversi ketika untuk mengkonversi mata uang asing ke rupiah per tanggal 31 Maret. Bukan kita hitungnya per tanggal yang kita beli tadi tanggal 6 Agustus tadi bukan, tapi untuk ketika melakukan konversinya berdasarkan kurs pada tanggal pada saat dilakukannya konversi. Nah, selanjutnya investasi jangka pendek lainnya itu adalah investasi terkait transaksi saham. Mungkin sekarang transaksi saham itu juga mulai populer saat sekarang ini, apalagi semenjak kondisi pandemi itu transaksi saham, investasi saham itu semakin populer. Tidak hanya dibagi perusahaan atau pegawai-pegawai perusahaan, tapi orang awam pun juga bisa melakukan investasi. Nah, ini juga investasi saham ini juga termasuk salah satu komponen investasi jangka pendek yang bisa kita anggap atau yang bisa dimasuk ke dalam kategori investasi jangka pendek ya. Karena ketika kita melakukan investasi terkait saham, kita kan bisa menjualnya jangka waktunya kita mau jual kurang dari 12 bulan itu kan bisa untuk melakukan penjualan kembali. Nah, pada investasi transaksi saham ini, pasti semua orang ketika ingin melakukan investasi saham pasti mengharapkan capital gain atau keuntungan. Nah, keuntungan di sini, keuntungan untuk transaksi saham juga nanti akan dikenakan pajaknya. Ada pajaknya, itu di pajak untuk transaksi saham kalau saya tidak salah ingat itu pajaknya final. Pajak final atas transaksi saham, atas bunga saham. Ketika saudara main saham, nanti kan itu kan ketika kita ada transaksi data-datanya itu kan ada. Ternyata NPWP-nya juga masuk NPWP-nya. Nanti akan dikenakan pajak juga atas
atas capital gain yang akan diperoleh atau yang diperoleh terhadap transaksi investasi saham ini. Karena alasannya kenapa dikenakan pajak ya? Karena capital gain ketika kita melakukan transaksi saham ini merupakan objek penghasilan tambahan, merupakan salah satu objek penghasilan, menjadi objek pajak sebagai penghasilan yang menjadi penambah kemampuan ekonomis bagi seorang wajib pajak, baik itu wajib pajak pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak. Jadi ketika melakukan investasi pada saham, sudah otomatis capital gain yang akan diterima merupakan salah satu komponen objek pajak yang akan dipotong pajaknya. Objek pajak penghasilan PPh final. Kalau saya jelaskan tentang PPh final atau PPh 25 itu saya lupa. Nanti coba silakan dicek kembali objek pajak dia untuk capital gain terhadap transaksi saham ini. Dia merupakan tambahan penghasilan yang meningkatkan kemampuan ekonomi sehingga akan dikenakan pajak juga. Setiap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak itu berhak untuk dikenakan pajak penghasilan. Namun itu kan ada kriteria. Ada kriteria ketetapan penghasilan berapa sih yang akan dikenakan terhadap si masing-masing wajib pajak. Kalau untuk penghasilan PPh 21 itu kan ada standarnya. Pajaknya itu untuk wajib pajak orang pribadi tanpa tanggungan dan belum kawin. Itu penghasilan yang dikenakan pajak apabila penghasilan setelah disetahunkan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau di atas tidak kena pajak, atau PKP-nya penghasilan kena pajaknya itu adalah 54 juta rupiah setelah disetahunkan. Apabila penghasilannya di bawah dari 54 juta, artinya si wajib pajak itu ya tidak akan dikenakan pajak meskipun tapi beda hal ya. Tapi meskipun nanti kalian bekerja di mana, misalkan nanti kalian bekerja di 2 tempat, misalnya ada total penghasilan yang diperoleh masih kurang dari 54 juta ya, tetap penghasilannya itu tidak akan dikenakan pajak. Nah, untuk transaksi saham ini juga sama. Ketika total penghasilannya setelah disetahunkan ternyata melebihi 54 juta ya akan dikenakan pajak. Nah, untuk transaksi saham ini beda lagi. Untuk pajak yang dikenakannya itu beda lagi. Tidak lagi masuk ke dalam komponen PPh 21 untuk saham. Nah, ini juga bisa dibaca sendiri nanti. Nah, ini keuntungan transaksi saham adalah salah satu sumber penghasilan. Sebab itu, pengenaannya PPh-nya berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak setelah disetahunkan. Nah, ini nanti juga bisa saudara baca sendiri ya penjelasannya. Ini udah jelas dibikinkan penjelasannya. Nah, nanti itu kan ketika kalau kalian yang sudah bekerja, ini kan juga sudah ada yang beberapa yang bekerja. Kemarin kan terakhir tanggal 31 Maret kan terakhir batas penyampaian SPT tahunan. Entah itu SPT ada yang mungkin ada yang nihil, ada yang kurang bayar atau yang lebih bayar. Nah, itu kan batas terakhir penyampaiannya itu per 31 Maret. Nah, nanti bisa kalau misalkan kalian punya investasi terhadap saham pada bagian SPT itu ya nanti akan dibuatkan rinciannya sumber-sumber penghasilan itu dari mana saja akan muncul nanti di SPT. Dan ketika mengirim SPT SPT nanti juga harus diisi berapa sih sumber penghasilan yang diperoleh atau capital gain yang kita terima terhadap investasi saham. Bisa itu keuntungan atau peralihan penjualan, itu kan bisa dari capital gain-nya saja, dari keuntungan murni, dari keuntungannya kita main saham atau penghasilan yang kita peroleh dari penjualan saham kita. Nah, itu kan ada bagiannya ketika kita mengisi ISPT. Nah, dari sanalah nanti akan dilihat berapa sih apa saja jenis-jenis pajak yang akan kita bayarkan. Nah, ini juga nanti bisa kalian baca sendiri ya. Nah, ini saya langsung ke penjelasan penjelasan yang mungkin yang tidak ada di sini. Kalau yang ada di sini nanti saudara bisa baca sendiri ya, bisa saudara pahami sendiri. Nah, ini ada contohnya untuk pencatatan transaksi ketika kita melakukan transaksi di bursa.
Nah, ini transaksinya pencatatan jurnalnya PPh pasal 4 ayat 2 final. Untuk yang transaksi PPh 4 ayat 2 ini adalah final ya. Kreditnya adalah investasi dalam saham PT apa? Misalkan mau investasi misalkan di PT Indofood ya. Investasi pada saham PT Indofood atau melakukan investasi ke BCA, berarti investasi saham PT BCA. Pajaknya berapa? Capital gain-nya PPh 4 ayat 2-nya berapa? PPh 4 ayat 2 nanti ada juga kriterianya karena PPh final 4 ayat 2 itu tidak semuanya 25% tarifnya. Nanti ada beberapa tarif. Ada yang 10%, ada yang 0,5%, ada yang 1%. Contohnya tuh rokok itu juga final, tapi untuk rokok itu dikenakan 0,1%. Lalu ada juga untuk hadiah, final juga itu 25%. Jadi tidak semua PPh 4 ayat 2 tersebut tarifnya 25%. Untuk tarif PPh 4 ayat 2 atau PPh final itu tarifnya berdasarkan atau mengikuti apa sih jenis pajaknya yang akan dikenakan. Nah, nanti itu tarifnya juga bisa dilihat atau bisa saudara cek di Ketentuan Umum Perpajakan atau di Undang-Undang Perpajakan itu ada tarif-tarifnya. PPh final 4 ayat 2 untuk saham itu berapa tarifnya? Untuk hadiah berapa? Untuk undian berapa? Untuk investasi, untuk lain-lain, untuk bunga, untuk deposito itu semuanya lengkap ada tarifnya. Jadi ya pajak yang dikenakan ya berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan terhadap tarif perpajakan atau Dirjen Pajak. Nah, ini ada contohnya, contoh kasus. Kita masuk ke contoh kasus. Ini saya coba besarkan aja ya biar lebih gampang. Nah, pada tanggal 1 Maret 2009, PT Sanpol menjual saham dari PT Mari yang dibeli 1 juta dan dijual dengan harga 1.100.000. Biaya penjualan atau jasa pialang 20.000. Keuntungan bersih yang diterima adalah 80.000. Berarti ya, tadi ya, ini kan harusnya keuntungannya tadi 100, tapi karena dikenakan jasa pialang jadi keuntungan jadi 80.000. Untuk tujuan perpajakan, jumlah keuntungan itu dikesampingkan. Nah, PT Sampel harus membayar pajak final sejumlah 1.100 atau 0,1% dari 1.000 atau 0,1% dari 110. Nah, ini juga berarti untuk yang ini untuk yang final, untuk soal ini untuk yang keuntungan jual beli saham tarif finalnya PPh-nya 0,1% final. Berarti yang dikenakan adalah 0,1% dikali 1.100.000. Demikian juga sebaliknya, jika terdapat kerugian, misalkan saham dijual dengan harga saham dijual 950 dan jasa pialangnya 10.000 dan oleh administrasi pajak kerugian tersebut dikesampingkan dan perusahaan tetap harus membayar 950 rupiah atau 0,1% dari 950. Jadi untuk pajak PPh final atas investasi saham ini mau saudara mengalami kerugian atas investasi pajaknya atau saudara mengalami keuntungan, tetap bagi administrasi pajak atau fiskus pajak atau polisi pajak, orang-orang yang bea cukai, orang yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak ini tetap mengesampingkan entah saudara itu rugi atau saudara untung. Yang jelas bagi mereka ya saudara harus membayarkan pajak. Pajak PPh final atas investasi saham. Investasi saham ya nilainya berapa ya? 0,1% dari DPP. Kalau DPP untuk kalau misalkan DPP-nya kalau saudara untung berarti DPP-nya total nilai saham ditambah dengan keuntungan. Itu kalau saudara mengalami keuntungan berarti DPP-nya adalah 1.100.000 untuk DPP yang mengalami keuntungan. Tapi kalau misalkan saudara mengalami kerugian ya berarti DPP-nya dikali 950. Nah, inilah dasar pengenaan pajaknya 950. Nah, ini alasannya. Alasan nanti lalu ada bertanya, Bu, kenapa sih Bu kok tetap harus bayar pajak untuk yang rugi ya? Kenapa nggak yang untung aja sih membayar pajaknya? Kenapa yang rugi harus membayar juga? Nah, ini untuk orang pajak
punya pertimbangan tersendiri. Kenapa bagi yang mengalami kerugian juga harus membayarkan pajaknya juga, tetap membayarkan pajak final ya berdasarkan DPP-nya. Karena kan DPP yang mengalami keuntungan dan DPP yang mengalami kerugian itu kan berbeda. Tetap dibayarkan pajak. Hal ini semata-mata ya tujuannya adalah untuk alasan kesederhanaan saja bagi administrasi pajak dan memberikan kepastian kepada si pembayar pajak. Karena tetap agar si pembayar pajak itu nanti tidak bingung loh nantinya ketika penyampaian SPT tahunannya, ketika melakukan penyampaian SPT per 31 Maret, agar dia tidak bingung. Agar dapat kepastian entah itu dia mengalami keuntungan atau kerugian agar tetap pasti dan memudahkan administrasi perpajakan. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksinya. Jika saham terjual dengan harga 1.100.000, kita catat jurnalnya. Tadi kan PPh-nya 1.100. Investasi sahamnya itu 1 juta. Keuntungannya adalah 80.000 tadi. 80.000 ini setelah dikurangi dengan nilai pialang. PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. PPh final pasal ya. Ini pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 atau final. PP 4 ayat 2 dalam kurung saya bikin final deh biar gampang. Biar nggak bingung. Final. PPh final 4 ayat 2. Nah, nilainya ya. Yang tadi yang PPh finalnya kan dikenakan karena dia mengalami keuntungan berarti kan 0,1% dikali dengan yang ini. Yang 1.100 ini jadi dapatnya 1.100 sehingga kas dan bank yang diterima adalah 1.078.900 untuk investasi saham. Nah, ini untuk yang jurnal ketika terjadi keuntungan. Nah, sekarang jurnal ketika terjadi kerugian ya sama aja dengan yang tadi. Investasi dalam saham PT Mari 1 juta. Lalu tadi ada kerugian saham tadi karena pialanya 20.000. Jadi keuntungannya 60.000. Lalu ada PPh pasal 4 ayat 2-nya juga 950.000. Berarti kas yang diterima di debit 939.50. Oke, bisa dipahami ya kira-kira ini ya. Sebenarnya gampang sih pemahamannya. Entah itu kita rugi ataupun untung, untuk investasi pada saham ini tetap akan dari sisi pajaknya, pajak memandang entah kalian mengalami keuntungan atau mengalami kerugian, dari sisi perpajakan, administrasi perpajakan tetap memandang bahwa si wajib pajak yang melakukan investasi terhadap saham akan dikenakan PPh-nya final 0,1% dari DPP. DPP itu adalah nilai dari total nilai pajak yang ditambah dengan keuntungan. Kalau misalkan saudara mengalami keuntungan. Kalau saudara mengalami kerugian, berarti total nilai investasi dikurangi dengan kerugian. Nah, ini ada soal latihan. Nah, silahkan coba kalian kerjakan juga. Nah, ini nanti silahkan coba dikerjakan soal latihan ini sesuai dengan petunjuk soal pada yang di atas. Ini kan sama nih. Sama dengan yang soal yang pertama tadi. Hampir mirip lah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terkait akuntansi investasi jangka panjang. Akuntansi investasi jangka panjang itu kan juga dimaksudkan ketika melakukan investasi untuk menanamkan modal. Masa investasinya jangka waktunya lebih dari 12 bulan. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 12 tahun, segala macam, jangka waktunya panjang. Tujuannya melakukan investasi jangka panjang itu juga mengbungakan uang yang ada signifikannya itu kekal. Jadi ya tujuannya untuk mencari keuntungan yang jelas. Ya udah pasti sangat jelas kalau investasi jangka panjang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini juga investasi jangka panjang juga dapat dikategorikan juga dalam penyertaan dalam bentuk saham, obligasi, surat berharga lainnya yang jangka waktunya ini lebih dari 12 bulan. Ingat ya, kalau jangka pendek kurang dari 12 bulan, jangka panjang lebih dari 12 bulan. Lalu dana yang digunakan untuk melunasi utang jangka panjang dan dana khusus lain, aset-aset lain seperti pembelian tanah dengan rencana penggunaan yang di masa yang akan datang. Misalkan beli tanah,
tahun ini, lalu 10 tahun lagi akan digunakan. Nah, itu juga masuk ke dalam kategori investasi jangka panjang. Nah, sementara untuk nilai perolehan investasi jangka panjang itu bisa ada kita nilai dari harga pembelian, lalu ada biaya broker, ada pajak, dan biaya lain-lain sehubungan dengan biaya perolehan. Sebenarnya sama aja sih, yang kita mencatat nilainya sama berdasarkan nilai harga perolehan atau total biaya yang kita keluarkan seluruhnya sampai dana tersebut benar-benar bisa kita nikmati. Aset tersebut benar-benar kita terima atau kita manfaatkan ke perolehan. Nah, kalau posisinya investasi jangka panjang dalam laporan laba rugi dari penjualan investasi jangka panjang biasanya dilaporkan dalam perhitungan laba rugi. Penghasilan penjualan investasi umumnya dipisahkan dari penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha. Jadi nanti coba deh dilihat lagi di laporan laba rugi perusahaan, entah itu perusahaannya Indofood atau perusahaan apapun, atau misalkan kalau saudara bekerja dan punya perusahaannya ada melakukan investasi jangka panjang, nah itu nanti bisa dicek tuh. Ada penghasilan yang memang murni dari penghasilan kegiatan usaha, dan nanti ada juga penghasilan dari penjualan investasi. Nah, itu akan dipisahkan nanti pencatatannya pada laporan laba rugi. Nah, kalau untuk investasi jangka panjang yang dimaksud di sini adalah penerimaan dividen saham. Apa itu dividen? Nah, sekarang saudara pahami ya, dividen itu adalah bla 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 bla. Nah, saya rasa sudah paham ya apa yang dimaksud dengan dividen. Atau apa tuh yang dividen, dan dari bunga obligasi yang juga merupakan penghasilan lain-lain. Jadi tidak hanya dari dividen saja, tapi juga bunga obligasi. Kalau saudara melakukan obligasi ini kan juga ada obligasi jangka panjang. Obligasinya ada berbunga, misalkan ada bunganya 1%, 2%, segala macam, itu masuk ke dalam kategori penghasilan dari investasi jangka panjang atau investasi lain-lain. Hasil ini dicatat dalam perhitungan laba rugi dengan jumlah bersih. Dividen atau bunga obligasi yang diperoleh diterima sebagai hasil investasi adalah juga merupakan objek yang dikenakan pajak penghasilan. Jadi, dividen, kalau sudah menerima dividen atau bunga obligasi, itu dia juga merupakan salah satu objek pajak penghasilan yang nanti juga harus dikenakan PPh 2, juga akan dikenakan PPh. Nah, nanti kita lihat apakah PPh itu PPh 21 kah, masuk ke dalam kategori PPh 21, apakah PPh 22, 23, 24, 25, ataukah PPh final sama dengan yang investasi saham jangka pendek tadi. Dividen dan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh itu dipungut oleh si pemberi penghasilan. Nah, biasanya kalau yang dipungut oleh si pemberi penghasilan atau bendaharawan, kalau misalkan bekerja di perusahaan, itu kan adalah bendaharawan yang bagian mengurus gaji. Itu kalau sudah dipungut oleh pemberi penghasilan itu bisa masuk ke dalam kategori PPh 21, 23 atau PPh 25. PPh 21, 22 atau 23, maaf. Kalau PPh 25, 29 dan PPh final itu yang kita setorkan sendiri. Nah, pembayaran pajak yang dipungut ini dia tidak dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak, karena yang dapat dikreditkan itu adalah PPh yang final. Nah, ini berarti PPh-nya yang kita gunakan adalah PPh 23. Karena PPh 21, kenapa kita gunakan PPh-nya 23? Karena PPh 21 khusus untuk penghasilan dari pajak penghasilan dari si wajib pajak. Penghasilan, misalkan saudara punya pekerjaan bebas atau punya pekerjaan menerima gaji atau ada pekerjaan bebas lainnya mendapatkan penghasilan, nah itu dicatat dia sebagai PPh, tercatat sebagai PPh 21. Kalau untuk PPh 23 itu yang dihitung adalah bunga obligasi atau dividen. Atau juga dari ketika saudara misalkan punya nabung di koperasi, ada bunga koperasi, nah itu nanti juga akan dikenakan objek pajaknya adalah PPh 23. Nah, untuk tarif PPh 23 ini juga sama. Tarif PPh 23 ini tidak murni ditetapkan segini. Misalkan untuk dividen tarifnya 0,1%, lalu
obligasi tarifnya 0,5% tidak seperti itu, tapi nanti juga disesuaikan tarifnya untuk dividen ini. Nah, untuk tarifnya berapa? Silahkan nanti saudara cek berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang terbaru. Berapa sih tarif PPh 23 atas dividen dan atas bunga obligasi? Nah, ini pencatatan jurnalnya. Bisa saudara pahami sendiri. Ini langsung masuk ke contoh soal. Ini penghasilan yang harus dimasukkan dalam SPT tahunan pada tahun 93 atas keuntungan penjualan saham. Tambah 5.000 lembar saham yang diperoleh tahun 90, nilainya adalah 30.000. Sehingga total nilainya adalah 15 juta. Lalu 5 lembar saham yang diperoleh 5.000 saham yang diperoleh tahun 2092, totalnya itu adalah 0. Harganya itu adalah 0. Lalu yang kedua, jumlah saham 10.000 lembar, harganya 15 juta. 3. Harga perolehan rata-rata per lembar saham 1.500. Harga penjualannya adalah 1.000 dikali 5.000 jadi 5 juta. Harga perolehan adalah 1.000 lembar jadi 1.500.000 dan keuntungan adalah 3.500.000. Ini obligasi. Nah, sekarang masuk ke dalam investasi jangka panjang. Masuk ke dalam kriteria obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang dapat dibeli berdasarkan nilai nominal. Nilai nominal itu apa? Ya, nilai yang berada pada saat itu. Berapa sih nilai nominalnya atau nilai kurs, nilai pada saat dilakukannya nilai tukar. Nilai obligasi juga dicatat sebagai investasi sesuai dengan harga perolehan. Obligasi ini juga merupakan objek pajak yang harus dikenakan pajaknya bagi si wajib pajak. Nah, ini juga ada contoh latihan soal. Nah, nanti silakan juga saudara kerjakan juga latihan soalnya ini untuk agar bisa lebih memahami perhitungannya. Jadi ada 2 latihan soal. Yang pertama terkait investasi jangka pendek, yang tadi mana nih? Terkait investasi jangka pendek, yang ini 1. Yang kedua adalah terkait investasi jangka panjang. Oke. Saya rasa cukup penjelasan materi yang saya berikan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui forum diskusi atau juga bisa saudara tanyakan langsung melalui grup WA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.